Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang standar 32 di akreditasi puskesmas, yaitu di sini ada pengkajian, rencana asuhan, dan pemberi asuhan. Di mana nanti pengkajiannya itu ada beberapa ini ya, dari screening, kajian awal. Nah, kajian pasien dilakukan secara paripurna untuk mendukung rencana dan pelaksanaan pelayanan oleh petugas kesehatan profesional dan atau tim kesehatan antar profesi yang digunakan untuk menyusun keputusan layanan klinis. Jadi ini tidak hanya dokter, tapi memang kolaborasi nanti antara dokter, perawat, bidan, gizi, farmasi gitu ya. Pelaksanaan asuhan dan pendidikan pasien dilaksanakan sesuai dengan perencanaan susun, dipandu oleh kebijakan dan prosedur dan sesuai dengan peraturan berlaku. Nah, ini ada kriteria 321, yaitu ada penapisan atau screening, dan proses kajian awal dilakukan secara paripurna mencakup berbagai kebutuhan dan harapan pasien keluarga, serta dengan mencegah penularan infeksi. Ya, oke. Nah, ini harus memperhatikan rencana asuhan itu harus memperhatikan kebutuhan pasien dan berperan pada panduan praktek klinis. Nah, yang pertama yaitu screening dilakukan sejak awal dari penerimaan pasien untuk memilah pasien sesuai dengan kemungkinan peluang infeksi, kebutuhan pasien dan kondisi kegawatan yang dipandu dengan prosedur screening yang dibakukan. Jadi, pada saat pasien datang ke fasilitas kesehatan, silahkan lakukan screening pasiennya. Apakah pasiennya nanti memerlukan IGD, tindakan cepat, atau bisa masuk ke antrian. Oke, untuk elektronik bisa nginputnya di sini. Jadi nanti dari sini tinggal cari aja menu screening ya. Screening. Nah, ini ya ada screening rawat jalan. Dari sini nanti bisa di input nih. Nanti pasiennya tuh siapa namanya. Nah, ini ya nanti dilihat nih. Apakah pasien sadar penuh, tampak mengantuk, gelisah, tidak sadar, batuk lebih 2 minggu, terus ada skala nyeri, ini ada tidak sakit, sakit sekali, agak mengganggu, keputusan apakah sesuai antrean atau masuk IGD, ada nyeri dada, apakah geriatri, terus pernapasan, terus nanti petugasnya siapa. Ini silahkan nanti diisi. Misalnya di sini saya tidak sadar, ini gitu ya, keputusan berarti ini masuk IGD. Nyeri dada misalkan ada gitu ya, geriatria, ini tinggal. Oke, seperti ini. Berarti ini input secara elektroniknya. Oke, kita lanjut. Nah, proses kajian pasien merupakan proses yang berkesinambungan dan dinamis, baik untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap. Proses kajian pasien menentukan efektivitas asuhan yang akan dilakukan. Nah, kajian pasien meliputi mengumpulkan data dan informasi tentang kondisi fisik, psikologis, status sosial, lewat penyakit. Jadi nanti di kajiannya itu harus ada kondisi fisik, psikologis, status sosial, lewat penyakit. Untuk mendapatkan data informasi tersebut dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Jadi nanti ada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Nah, terus nanti ada analisis data, tuh ya, sehingga menghasilkan masalah, kondisi, dan diagnosa untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien. Ya, ada assessment, terus nanti ada rencana asuhan planning gitu ya. Oke. Nah, untuk kajian awal itu adalah dilakukan untuk pasien yang datang pertama kali, berarti pasien baru. Nah, kemudian nanti pasien ini akan bisa dilakukan kajian ulang secara berkesinambungan. Jadi nanti kalau misalkan pada saat pasien datang lagi, tidak dilakukan kajian awal lagi, tapi kajian ulang. Ini nanti masuknya ke menu CPPT. Nah, kajian awal itu dilakukan oleh tenaga medis, keperawatan, kebidanan, tenaga dari disiplin yang lain. Nah, ini ya meliputi status fisik, neurologis, mental, psikososial, ekonomi, riwayat kesehatan, asesmen nyeri, asesmen risiko jatuh, fungsional, gizi, edukasi, dan rencana pemulangan. Oke, lumayan banyak sekali memang. Nah, ini ya. Selain itu nanti di kajian awal harus dilihat juga apakah ada nyeri atau kesakitan. Seperti ini definisi nyerinya. Nah, ini ya. Kajian pasien dan penetapan diagnosa hanya boleh dilakukan oleh tenaga profesional yang kompeten. Ya, nah ini tenaga profesional kompeten itu apa? Adalah tenaga profesi pada oleh standar dan kode etik profesi, serta mempunyai kompetensi sesuai dengan pendidikan dan pelatihan. Oke ya. Terus kajiannya bisa dilakukan individual atau kolaborasi antar profesi. Ya, bisa dokter gigi, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan memberi asuhan yang lain sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, pasien juga mempunyai hak nantinya, itu ya. Ya, seperti ini ya, nanti juga dari pom konsen. Oke ya.
Ini saya bahas sampai di sini dulu. Nah, untuk di elektroniknya nanti kita bisa lihat dari sini. Saya daftarkan dulu pasiennya. Misalkan ke poli umum ya. Oke, nah nanti di sini untuk kajian awalnya nanti di sini ada kajian awal keperawatan, kajian awal medis. Jadi keperawatan itu nanti untuk perawat. Nah, seperti ini pengisiannya ya. Nanti ada vital sign, terus riwayat kesehatan, ada penyakit keluarga dahulu, terus fungsionalnya. Lalu di sini ada riwayat psikososial, penilaian risiko jatuh, screening gizi, penilaian tingkat nyeri, terus ini masalah keperawatan, terus rencana keperawatan. Oke, ini untuk perawatnya. Adapun untuk dokternya nanti bisa di sini penilaian awal medis umum. Nah, ini seperti ini ya. Ada keluhan utama, ada penyakit keluarga, ada penggunaan obat, ada penyakit sekarang, ada penyakit dahulu, terus pemeriksaan fisik, ada status lokalis, ya, proses penunjang, asesmen tata laksana, dan konsultan. Oke ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.